Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, welcome back with me in my YouTube channel. This time I'd like to share you about if conditional. By the way, sebelum memulai pembelajaran materi ini, kalian harus mengetahui pencapaian yang diharapkan setelah belajar if conditional. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi social function atau tujuan dari conditional sentence atau kalimat pengandaian. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur teks dan ciri-ciri kebahasaan conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Ketiga, siswa dapat menghasilkan atau dapat menulis jenis-jenis bentuk-bentuk kalimat kondisional atau kalimat pengandaian. Yang keempat, siswa merasa bersyukur setelah mempelajari materi ini. Dan yang terakhir atau yang kelima, siswa bersikap realistis. Bagaimana bentuk kalimat conditional sentence? A conditional sentence consists of if clause and main clause. Jadi dalam kalimat pengandaian atau dalam kalimat conditional itu terdiri dari dua kalimat. Ada kalimat yang berbentuk if clause dan ada yang berbentuk main clause. Apa itu if clause dan main clause? Kita lihat pada slide berikutnya. If clause merupakan bagian kalimat yang mengandung unsur if. Kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri atau disebut dengan dependent clause. Nah, sedangkan main clause ini merupakan kalimat yang bisa berdiri sendiri yang mengandung unsur modal verbs seperti will, would have. Conditional sentences itu dibagi ke dalam beberapa tipe. Ada conditional type 0 atau 0, kemudian type 1, 2, dan 3. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan conditional type 1, 2, dan 3 saja. Nah, untuk kapan atau kita akan menggunakan conditional type 1, a conditional type 1 is used when the situation may probably happen or true in the present or future if the realistic condition is fulfilled. Artinya, kalimat conditional ini digunakan ketika menjelaskan situasi, kondisi yang mungkin atau akan terjadi di masa sekarang atau yang akan datang jika syaratnya terpenuhi. Nah, untuk the formula, untuk rumusnya kita lihat di sini. Pertama, if, kemudian diikuti oleh subjek, verb 1, plus objek. Kalau memang si verb itu membutuhkan objek. Kemudian kalimat keduanya, subjek, will, modelsnya menggunakan will atau models yang lain seperti can, may, must, dan yang sejenisnya. Kemudian diikuti verb 1, lalu diikuti oleh objek. Kita lihat contoh pada slide berikutnya. Oke, pada tabel berikut ini dijelaskan beberapa contoh conditional type 1. Pertama, fungsinya untuk menjelaskan habitual activity. Contohnya, if I don't get breakfast, I always feel dizzy. Dan untuk menjelaskan prediksi atau predictable fact. If you eat spicy food, you will get stomachache. Yang kedua, contoh kedua, if you don't study hard, you will fail the test. Fungsi yang selanjutnya untuk menjelaskan expectation, certainty, or recommendation. For example, if I have much money, I will treat you. If your mother calls you, you should go. And if I have free time, I can visit my grandfather. Jelas, tipe ini juga untuk menjelaskan order, command, or prohibition. For example, if you need me, please call me.
If it's raining hard, don't join the football match. Nah, itu contoh-contoh untuk conditional type 1. Sekarang pada slide ini kita lihat contoh dari sentence analysis tentang if conditional type 1. The first, if I have much money, I will treat you. Nah, kenyataannya, in the future, the speaker plans to treat me if he or she has much money. Contoh yang kedua, if it's raining hard, don't join the football match. The fact, in the future, the speaker asks the hearer not join the football match if today is raining hard. Now, coba kalian untuk mengerjakan exercise 1 dan biasakan untuk read the instruction. Selanjutnya, kapan kita menggunakan a conditional type 2? A conditional type 2 itu digunakan ketika menjelaskan atau mengungkapkan peristiwa yang memang tidak terjadi pada saat ini. Atau it's used to express an event that is untrue in the present. Rumusnya bagaimana atau the formulanya, if subject kemudian diikuti oleh verb to. Ini yang menjadi ciri dari conditional type 2 itu penggunaan verb to, kemudian diikuti objek kalau memang dibutuhkan. Kalimat kedua itu subject, kemudian would atau models yang berbentuk past, kemudian verb 1 langsung diikuti oleh objek. Kita lihat contohnya pada slide berikutnya. Contoh pertama, if I had a lot of money, I would buy a car. Kenyataannya in the present, I don't have a lot of money, so I cannot buy a car. The second example, if I met my idol, I would take photos with him. The fact, in the present, I don't meet my idol, so I don't take photos with him. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan exercise 2 ini dan don't forget read the instruction. Conditional type 3 itu digunakan to express an event that is untrue in the past. Jadi, conditional type 3 ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang memang tidak terjadi di masa lalu. Ya, untuk formulanya, if subject had verb 3, di sini menggunakan past perfect. Kemudian, kalimat berikutnya itu subject would have verb 3 object. Nah, untuk contoh kalimatnya kita lihat pada slide berikutnya. Contoh pertama, if you had gone home on time, your father would not have been angry with you. The fact, you didn't go home on time and your father was angry with you. The second, if she had prepared, she would have answered the questions in the interview well. The fact, she didn't prepare, so she didn't answer the questions in the interview well. Nah, untuk latihan kalian bisa mengerjakan exercise 4 and 5. Untuk exercise atau latihan yang kalian kerjakan pada slide-slide sebelumnya itu ada answer key yang saya berikan. Nah, sekarang lebih mematangkan lagi, coba kamu kerjakan kuis yang saya berikan ini dari activity 1, 2, 3, and 4. Kemudian coba jawab di kolom komentar. Oke, demikian apa yang bisa saya paparkan tentang materi if conditional. So, happy studying, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.